Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita diizinkan Tuhan untuk memasuki hari yang pertama di bulan Desember. Oleh sebab itu, di dalam rasa syukur kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sungguh kami bersyukur bila sore hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam kitab Lukas atau Injil Lukas pasal 15 ayat 4 sampai ayat 5 yang demikian. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, memberi hadiah kepada seseorang adalah sebuah kebanggaan bagi diri kita, dan bahkan juga menjadi sebuah kesukaan atau kebahagiaan bagi seseorang yang menerima hadiah pemberian kita. Oleh sebab itu, hadiah yang kita berikan tentunya harus sesuai. Mungkin yang menjadi kegemaran atau menjadi kesukaan dari yang akan kita beri hadiah, atau setidaknya itu mencirikan apa yang saat ini disukai, disenangi oleh orang yang akan kita beri hadiah. Karena apa? Karena ketika kita memberi hadiah dan hadiah itu membuat dia gembira, hadiah itu cocok, maka dia akan selalu mengenang, dia akan menyanjung, dan bahkan dia akan mengucapkan terima kasih yang begitu luar biasa kepada kita yang sudah memberikan hadiah tersebut. Nah, ternyata kita harus kenal terlebih dahulu orang yang akan kita beri hadiah. Karena apa? Kalau kita kenal dengan orang yang akan kita beri hadiah, maka kita sudah tahu hadiah apa yang akan kita berikan, dan bahkan orang-orang ini seperti apa. Nah, ternyata mengenali kehendak Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Karena apa? Tuhan itu selalu menginginkan apa yang ingin manusia lakukan di dalam kehidupan ini agar seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi terkadang manusia ini jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Akan tetapi firman Tuhan ada dalam hal-hal yang jelas. Apa yang Tuhan inginkan itu ternyata mudah dipahami, tetapi sulit untuk kita lakukan. Cerminan isi hati, itulah yang hendak Tuhan Yesus katakan melalui perumpamaan domba yang hilang di dalam perikop bacaan kita. Di situ juga disebutkan ada dirham dan juga anak. Ada beberapa perumpamaan yang hilang di dalam Lukas pasal 15. Kehendak Tuhan dapat kita kenali melalui apa yang menjadi kesukaan Tuhan, yang membuat Tuhan bersuka cita atasnya, yakni ketika manusia yang terhilang itu ditemukan. Insan yang berdosa itu bertobat pada ayat yang ke-7. Itulah sukacita surga, itulah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan.
Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan kita pada sore hari ini Tuhan hendak mengingatkan bahwa ternyata sangat mudah untuk memahami Tuhan, tetapi terkadang karena keegoisan manusia, karena sifat kemanusiawian manusia, dan bahkan manusia yang tidak mau dibimbing, manusia yang cenderung gablek, manusia yang selalu mementingkan keinginan sendiri, maka mereka menganggap bahwa kehendak Tuhan itu sangat sulit dan bahkan menganggap bahwa kehendak Tuhan itu adalah perkara yang tidak mudah. Tetapi sore hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, apakah kita ini mengenali Tuhan? Apakah kita mau mengasihi Tuhan? Dan apakah kita mau memberikan hadiah yang terbaik bagi Tuhan? Salah satu caranya adalah apa? Dengan kita ingin menyukakan hati Tuhan, yaitu dengan cara kita memastikan bahwa hadiah yang akan kita beri itu adalah hadiah kesukaan Tuhan, yaitu dengan cara kita mengajak kembali, dengan cara kita menemukan kembali, dengan cara kita mendorong kembali, menyemangati kembali saudara-saudara kita, anggota keluarga kita, jemaat kita, untuk kembali datang kepada Tuhan, untuk ikut giat di dalam kegiatan-kegiatan maupun ibadah di dalam gereja. Itu adalah salah satu contoh cara agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Terlebih di bulan Desember, masa Advent Natal, ini adalah momen yang sangat penting untuk kita bisa berbagi, untuk kita bisa menemukan, untuk kita bisa mengajak, menarik, mendorong dan menyemangati saudara-saudara kita yang mungkin saat ini jarang kelihatan, yang mungkin saat ini malu-malu, enggan, atau bahkan malas untuk berkegiatan, beribadah. Mungkin tidak hanya di lingkup gereja, tetapi di lingkup keluarga kita. Mari, inilah momen yang penting untuk kita bersama-sama mengajak mereka, orang-orang yang kita kasihi ini, agar bacaan pada sore hari ini itu menyemangati bahwa ketika kita memiliki 100 ekor domba, jika ada satu yang tersesat, maka kita akan mencari satu yang tersesat itu. Dan ketika apa? Ketika yang satu itu ditemukan, kalau ia telah ditemukan, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Maka itulah kegembiraan, itulah sukacita surga ketika kita berhasil mengajak saudara-saudara kita, menyemangati saudara-saudara kita, mengingatkan, mendorong mereka untuk ikut aktif dan giat di dalam persekutuan dan kegiatan-kegiatan gerejawi. Inilah sukacita surga yang akan kita rasakan bersama, dan merupakan hadiah yang terbaik untuk Tuhan, agar kita membawa jiwa-jiwa untuk kembali datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari di dalam suasana Minggu Advent yang pertama, kita mendoakan mereka, kita mendorong mereka, mendukung. Jangan kita kucilkan, jangan kita gerenengi, jangan kita rasani, tetapi kita terbuka untuk mengajak mereka datang kembali, agar sukacita surga itu bisa kita rasakan bersama. Selamat menghayati Minggu Advent yang pertama bersama dengan anggota keluarga. Kita berikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan bagi kemuliaan namanya. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.